Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di warung steak and shake di Boulevard ya. Insyaallah akan membawakan pengajian rutin yang sedianya dilakukan setiap bulan ya. Oke, ikuti channel saya, kita ikuti pengajiannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama manajemen PT Waksi Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Ustaz yang alhamdulillah bisa berkenan hadir pada pagi hari ini untuk memberikan momen hasanah buat kita yang saat ini di Waksi seluruh cabang Makassar. Jadi harapannya momen pengajian akbar ini betul-betul kita manfaatkan banget buat cari silaturahmi, buat cari kedekatan kita satu sama lain. Acara yaitu acara inti, yaitu pengajian yang akan dibawa oleh Ustaz yang Hakim kepada beliau saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan semua di dalam warung steak and shake Makassar ya. Ya alhamdulillah, pada kesempatan ini kita perlu dan sangat penting untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri karena kita hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Insyaallah mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita bersalawat dan salam kepada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga kita doakan kepada owner daripada warung steak and shake ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, kemudian tetap diberikan rezeki yang melimpah, dan kita pun yang menjadi karyawan tetap diberikan kesehatan sehingga tetap bisa melayani dengan baik ya. Baik, hari ini yang bahagia, semuanya bahagia hari ini? Oke, angkat tangannya yang bahagia, katakan saya bahagia. Angkat tangan kirinya, bahkan yang bersyukur hari ini, katakan saya. Yang bahagia dan bersyukur angkat kedua tangannya. Saya. Oke. Alhamdulillah. Ya, baik. Kalau kita berbahagia hari ini itu sesuatu yang sangat baik ya. Mari kita awali hari Jumat ini dengan bersalawat kepada Rasul. Bisa salawat ya? Ya. Salawat apa? Saya salawat tibil qulub saja ya. Hafal ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa satu kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, suka salawatnya? Ya, insya Allah kalau kita bersalawat, apalagi hari Jumat, perbanyak salawat kita, mudah-mudahan tambah berkah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 10 kali lipat. Ketika kita bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Apalagi di hari Jumat, insya Allah pahalanya semakin berlipat ganda. Terima kasih sudah sama-sama bersalawat. Mudah-mudahan dengan gemah salawat ini semakin berkah warung kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, bapak sekalian, semua bilang ibu-ibu tapi tidak ada ibu-ibunya ya. Pada kesempatan ini saya diberikan materi tentang bagaimana menjadi SDM yang amanah dan profesional. Wah, ini materi yang baru buat saya sebenarnya ini ya. Wah, saya biasanya membawakan materi-materi ya berkaitan dengan persoalan-persoalan hadis apa segala macam. Tapi ini masih tentang menjadi amanah, menjadi SDM yang amanah dan profesional. Baik, saya cari bagaimana ya. Ternyata saya dapat juga. Baik, tentu di dalam agama kita sangat menekankan ya setiap muslim itu untuk bekerja secara profesional ya, yaitu menjaga kualitasnya ya, menjaga kualitas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Jadi dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa esensi daripada kehidupan dan kematian itu adalah beramal baik ya. Bagaimana kita bisa berkualitas amalan kita, ahsanu amala ya, ahsanu amala. Nah, dan tentu sebagai seseorang yang berada di dunia kerja ini, ahsanu amala itu bagaimana bisa bersikap profesional ya, bisa berkualitas, bisa kemudian cakap ya, bisa amanah dan sebagainya ya. Itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Mulk. Nah, akan tetapi tentu saja dalam surat Al-Mulk ini kalau kita bawa lebih jauh, bahwa ahsanu amala itu adalah amalan yang memiliki 2 syarat. Yang pertama, ya amalnya harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya ya. Kemudian yang kedua, amalnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Baik, sedangkan apa yang dimaksud dengan profesionalitas itu sendiri ya, saya baca-baca, profesional itu artinya melakukan semua aktivitas kehidupan dengan senantiasa memperhatikan kualitas baik proses maupun hasilnya. Jadi di situ ada kualitasnya ya. Jadi saya kira berkembangnya warung steak and shake ini tadi disebutkan oleh menit kita Bapak Siddiq ya, bahwa tahun ini ya itu targetnya 1 triliun ya. Luar biasa ini. 1 triliun itu adalah 1000 miliar ya? 1000 miliar ya Pak Siddiq ya? Bukan 1000 juta. Kalau 1000 juta itu 1 miliar. Jadi berapa nolnya 1 triliun itu? 12 ya? Banyak lah. Pernah pegang uang 1 triliun? Belum ya? Ya saya pun jarang. Bukan jarang, tidak pernah. Tidak pernah pegang uang 1 triliun ya. Tapi luar biasa ini targetnya, karena mungkin ya itu tadi kualitasnya, kualitas yang dijaga ya. Nah, tidak mungkin kita punya target sedemikian besar seperti itu kalau tidak menjaga kualitas.
Tidak mungkin kemudian warung steak and shake ini bisa terkenal, ternama kalau tidak menjaga kualitas. Itulah profesional, gitu. Ya, bagaimana mempertahankan rasanya, ya kan begitu. Kan rasanya dari dulu sampai sekarang sama ya, tidak pernah berubah. Ya, jangan sampai berubah ya, karena kalau berubah itu pasti pelanggan akan lari ke tempat yang lain. Ya, di sebelah ada restoran, ya, dari restoran sebelah. Nah begitu. Ya, nah jadi itulah profesional. Jadi menjaga kualitas. Nah, kemudian apa yang harus kita wujudkan untuk menjadi seorang muslim atau seorang SDM yang profesional itu? Ya. Nah, tentu untuk menjadi seorang muslim yang profesional, menjadi seorang muslim yang berkualitas, ya, maka itu tentu harus mengacu kepada apa yang menjadi karakter para rasul, karakter para nabi, karakter para rasul. Ada yang tahu tidak? Karakter yang dimiliki oleh setiap nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang tahu tidak? Iya. Karakternya yang pertama, para rasul itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan keistimewaan sebagai nabi dan rasul karena yang pertama memiliki siddiq, kejujuran. Nah, ini beliau namanya Ustaz. Jadi Pak Siddiq, ya. Jadi jujur, ya. Selama ini beliau jujur kan? Maaf, saya kadang-kadang bercanda ya, sorry ya. Jadi jujur ini adalah modal yang utama sebenarnya. Ini sebagai sebuah etika, ya. Apalah artinya kecerdasan kalau tanpa kejujuran, ya kan? Sekarang kita kasih pilihan. Kalau ada dua orang yang bekerja, yang akan melamar pekerjaan, satu cerdas, ya, satu cerdas tapi tidak jujur, satu tidak cerdas tapi dia jujur. Mana kira-kira apa yang mau dipilih? Nah, tidak ada. Ya, tentu kita menginginkan yang cerdas dan jujur, kan begitu, ya. Cuman kalau ada dua pilihan itu, kira-kira mana kita pilih? Ya, kalau saya lebih baik pilih yang jujur. Kenapa? Kalau orang yang tidak cerdas, belum cerdas artinya belum banyak informasi yang dapatkan. Nah, kecerdasan itu bisa diolah, ya. Ketika dia sudah bekerja, ya kan bisa kita adakan training, pelatihan apa segala macam, itu akan berkembang dengan sendirinya. Tapi terutama itu sifat jujur itu luar biasa, ya. Nah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang jujur, ya, orang yang betul-betul apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau orang yang jujur. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu diberikan gelar As-Siddiq, ya? Siddiq itu artinya orang yang jujur, yang membenarkan Nabi SAW, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu beliau ketika Nabi menerima wahyu di hari Senin, hari Selasa beliau mengimani Rasulullah. Ya, kalau sekarang orang disampaikan Islam kira-kira langsung menerima tidak? Berarti tidak mau menerima, kan? Banyak begitu. Ya, banyak orang-orang yang saya kenal, apa siapalah, masalah-masalah syariat disampaikan begini-begini, tapi ya sami'na wa pikir-pikir dulu, kan? Dulu kan kalau Abu Bakar itu sami'na wa ata'na, kan begitu. Kalau sekarang sami'na wa pikir-pikir dulu. Nanti dulu ya. Nah, begitu. Abu Bakar ketika Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai nabi hari Senin, hari Selasa Abu Bakar beriman kepada Rasulullah. Bahkan ya, ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Isra Mi'raj ya, di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit ketujuh itu, dan itu ditempuh dalam waktu cuma satu malam, sampai dari ba'da Isya sampai subuh hari Rasul sudah kembali, ya. Maka itu Nabi sampaikan kepada masyarakat jahiliyah ketika itu. Apa kata mereka? Itu Muhammad orang gila,
ya. Mana mungkin, tidak masuk logika dia berangkat dari Mekah ke Masjid Aqsa, kemudian dia kembali lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Karena dulu ya memang tidak masuk di logika, ya kan begitu. Orang berangkat dari Mekah ke Palestina itu kalau naik unta itu kan berapa hari itu ya? Ada 40 hari, ada begitu. Ya. Tapi kalau kita bicara sekarang itu bukan cuma 40 hari. Dalam 1 hari bisa ditempuh dari Mekah ke Palestina. Naik apa? Naik jet, naik pesawat, kan begitu. Jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah dikatakan gila, dikatakan sinting, ya, sudah tidak waras. Tapi ada satu orang yang ketika dia mendengarkan kabar itu langsung dia beriman kepada Rasul. Siapa itu? Abu Bakar. Dari situlah kemudian Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Bakar itu As-Siddiq. Karena apapun yang dikatakan Nabi, pasti Abu Bakar yang pertama orang yang membenarkan. Ya, bisa jadi orang tuanya Pak Siddiq yang memberikan nama Siddiq ini terinspirasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Dengan harapan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kan begitu. Nah, itu. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kejujuran ini sangat penting. Ini menjadi modal utama buat kita apalagi dalam profesi kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, ya sebagai pelayan, ya jujur kepada atasan kita, jujur kepada pelanggan kita kan. Jadi jangan sampai ini ada kan kelembutan ikan dori ya, yang kaya protein ya. Nanti dibilang lembut ini, pas dirasa ternyata keras. Jadi berarti tidak jujur itu. Berarti tidak jujur kan begitu. Nah itu gambarnya harus sesuai dengan menunya yang aslinya. Jadi jangan sampai gambar tidak sesuai dengan faktanya kan begitu. Nah itulah kejujuran, dan kejujuran itulah yang bisa menjadikan seseorang itu semakin berkualitas, dipercaya oleh orang lain, nah sehingga bisa ya meningkatkan dirinya, kualitas dan seterusnya. Nah ini yang pertama. Jadi untuk menjadi jiwa yang profesional, seorang muslim yang profesional harus jujur. Jadi kita lihat ini Pak Siddiq, siapa-siapa karyawan-karyawan yang jujur atau tidak kan begitu. Itu kan bisa dites ya. Saya kira semuanya insyaallah adalah orang-orang yang jujur dalam bekerja ya, makanya bisa tetap bertahan sampai sekarang. Karena kalau tidak jujur pasti ya di kick out. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menciptakan jiwa profesional itu adalah harus amanah ya. Amanah itu apa artinya? Bisa dipercaya, menjaga kepercayaan. Inilah keberhasilan Rasulullah SAW. Beliau itu sebelum menjadi nabi, beliau menjadi apa sebutannya? Al-Amin. Ya, luar biasa ini ya. Al-Amin. Jangan-jangan tidak pernah baca sejarahnya Nabi. lebih banyak ditahu tentang artis kan, sinetron kan, apalagi sekarang zaman-zaman media sosial, teknologi luar biasa ya, sehingga kadang-kadang kita melupakan sejarah-sejarah Islam kita. Nah, jadi Rasulullah itu sebelum menjadi Rasul itu sudah dipanggil dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya, yang paling dipercaya. Sekarang banyak orang namanya Al-Amin, tapi belum tentu bisa dipercaya. Kan begitu. Ada Muhammad Amin lagi namanya. Sudah Muhammad Amin lagi ditambah. Luar biasa kan? Tapi ada juga yang tidak bisa dipercaya. Tapi memang Rasulullah betul-betul Al-Amin betul. Bisa dipercaya. Apa contohnya? Nah, ketika di Ka'bah itu kan ada yang namanya Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Hajar itu batu, aswad itu hitam, ya. Makanya namanya Hajar Aswad, batu hitam sebenarnya kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu sebenarnya batu dari surga, ya. Nah, Hajar Aswad ini ketika Ka'bah itu mau direnovasi atau ketika itu apa ya, mau diletakkan di mana ya?
Ini orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu mereka berselisih ya. Jadi masing-masing ingin supaya mereka adalah orang yang pertama meletakkan Ka'bah. Ya. Meletakkan Hajar Aswad, meletakkan Hajar Aswad. Nah, lalu kemudian mereka berdebat, akhirnya ada kata sepakat kalau begitu begini. Yang memutuskan adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Kalau besok siapa yang pertama masuk Masjidil Haram, maka dialah orang yang kita amanahkan untuk menempatkan Hajar Aswad ini. Nah, ketika itu qadarullah ya, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu belum menjadi rasul, ya. Datang. Dialah orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya semua orang Quraisy itu kita sepakat kalau ini Muhammad yang orang pertama, karena memang dia Al-Amin, dipercaya. Maka karena kebijaksanaan beliau mengambil sorbannya, meletakkan sorbannya, ya, membuka sorbannya, lalu mengambil Hajar Aswad itu lalu meletakkan di atas sorban beliau. Lalu kemudian semua kepala-kepala suku itu disuruh pegang ujungnya itu sorban. Ya. Lalu kemudian mereka mengambil dan meletakkan bersama-sama. Ini luar biasa. Jadi Rasul itu sudah mendapat kepercayaan. Bahkan ketika dulu kebiasaan orang Arab itu kan, mereka biasa menitipkan barangnya. Ya. Jadi Nabi itu sebelum menjadi Nabi adalah orang yang paling sering dititipi barang. Ya, kenapa? Karena beliau kalau dititipi barang tidak ada yang hilang. Kita kalau dititipi uang sisa berapa kembali? Kenapa sih segini? Ku pakai makan. Begitu ya? Nah, ini. Yang senyum-senyum ini mungkin pengalaman ini. Jadi begitu. Jadi Rasulullah itu beliau bahkan sebelum menjadi Nabi sekalipun dititipi uang, dititipi barang tidak pernah berkurang nominalnya. Bahkan ketika beliau akan hijrah, ya, beliau itu kan ketika dakwah ditentang, dihina apa segala macam kan. Tapi meskipun begitu, beliau tetap dipercaya untuk dititipkan barang. Ini luar biasa Rasulullah. Ya. Nah, jadi ketika beliau akan hijrah, maka kemudian beliau mengembalikan semua barang-barang yang orang dititipkan kepada beliau. Luar biasa itu. Kan kalau kita barangkali, saya sudah diejek-ejek, saya mau pindah saja ini ke Madinah, ku bawa semua itu barang-barangnya orang, kan begitu. Tapi Nabi tidak berpikir seperti itu. Beliau kembalikan barang titipannya orang, gitu. Nah, ini amanah, menjaga kepercayaan. Nah, kita mungkin ya sebagai karyawan, ya, mungkin ya saya tidak tahu ya, kalau dalam dinamika bisnis itu kan biasa banyak yang persaingan, ada yang memfitnah apa segala macam kan, biasanya begitu. Ya, kita harus tetap menjaga kepercayaan itu. Ya, sebagai seorang Muslim, apalagi ini warung steak and shake ini memang warung yang insya Allah Islami, ya, dan kemudian ada kegiatan pengajian setiap bulannya, ya, itu harus menjaga kepercayaan. Mungkin orang di luar sana bilang begini, tapi tetap kita menjaga kepercayaan. Ya, kualitas itu kita tetap pertahankan, ya, sehingga orang tetap percaya kepada kita. Ya, meskipun mungkin kemarin waktu pandemi itu bagaimana ya? Berkurang maksudnya? Berkurang aja ya. Tapi tetap ada orang yang beli kan. Tapi tetap orang ya mungkin belinya lewat online apa segala macam ya, seperti itu. Nah, tetap menjaga kepercayaan, menjaga amanah. Meskipun dalam kondisi misalnya apa ya, kalau paceklik ya mungkin terlalu ya, pandemi memang dalam kondisi krisis ya, tetap kita menjaga kepercayaan pelanggan itu dengan mempertahankan kualitas sehingga tidak berkurang. Kan ya, saya ada itu kan biasa ada jual-jual makanan itu di warung-warung ya, waktu waktu sebelum pandemi besar ukurannya kan begitu, sekalinya ini sudah pandemi jadi kecil ukurannya.
Harganya lebih mahal. Saya bilang, saya kan biasa kayaknya ini lebih kecil. Ini lebih kecil, ini produknya ini ya. Ini berarti dia tidak menjaga kepercayaan, tidak menjaga kualitas. Rasanya mungkin sama, tapi kualitas ininya, ukurannya tidak sama gitu. Nah, jadi saya kira tidak perlu kita mengurang-urangi. Kalau memang mau ditambah harganya, silakan ditambah. Yang penting menjaga kualitasnya. Itu yang penting. Karena kita yang paling penting itu. Nah, jadi menjaga kepercayaan. Jadi karyawan-karyawan ini yang amanah siapa, yang bisa dipercaya siapa, ini penting sekali ya. Apalagi kalau kita berada di bagian-bagian yang bagian-bagian kasir, kan itu luar biasa itu. Kalau bukan orang-orang yang dipercaya, yang amanah, itu bisa raib berapa juta dalam satu hari kan? Nah itu. Jadi luar biasa ini. Apalagi kita amanah itu akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tidak melihat ketika kita berbuat curang, tapi Allah melihat. Dan Allah kan mengulang kembali rekaman kehidupan kita di akhirat nanti. Pas di akhirat diputar, oh ternyata ini yang pernah ambil uangnya. Malunya itu kita. Di tengah orang banyak. Ya triliunan manusia ya, yang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu berkumpul semua di padang mahsyar, dan satu-satu orang dipersaksikan itu. Ya, videonya masing-masing. Bayangkan betapa malunya kita. Kita mau menyangkal tidak bisa, dikunci mulut kita. Yang menjadi saksi ya mungkin itu alat-alat kasirnya, tangan kita. Ya. Badan kita menjadi saksi semuanya, luar biasa. Jadi penting menjaga amanah, ya, menjaga kepercayaan. Itu yang kedua. Masih segar? Segar. Masih. Lanjut ya. Ini sampai saya ada jadwal khutbah Jumat ya, jadi mungkin sampai jam 11 insyaallah kalau Allah mengizinkan. Jadi sebelumnya saya ada jadwal di BTP Pak Sidik ya, jadwal khutbah hari ini di BTP. Ya perjalanan mungkin setengah jam lah kalau tidak macet ya. Baik, yang ketiga, untuk menciptakan SDM yang amanah dan profesional itu harus ada jiwa tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan, komunikatif, transparan, terbuka. Ini kan zaman-zamannya orang transparan kan? Ya kita jual misalnya barang secara offline, ya itu akan ketahuan kalau kita menaikkan harga. Kenapa? Karena secara online orang sudah bisa lihat. Kan begitu. Nah kalau kita tidak transparan, kita sembunyikan, maka akan ketahuan, oh ini orang tidak amanah. Nah komunikatif, ya kita sebagai karyawan, ya menghadapi pelanggan-pelanggan kan komunikatif kita itu. Bagaimana Pak ya kalau kalau di Pertamina kan ada sapa 3S ya? Senyum, sapa, salam ya. Jadi senyum. Jadi kalau pelanggan mau beli apa Pak? Begitu. Jadi kan beda kalau mau beli apa Pak? Wah itu kan. Kira-kira bagaimana perasaan kalau kasih begitu? Tidak bagus kan? Pasti ketika ada pelanggan, silakan Pak, silakan. Beli tempat Pak di sana yang nyaman tempatnya. Ya terus panggil, mau apa Pak? Kan begitu. Kalau kita datang, masuk di sana dulu. Wah, satu kali itu orang datang, biasanya tidak mau datang. Betulan saya. Nah ini, jadi komunikatif, tablik. Inilah jiwa yang dimiliki oleh oleh seorang muslim ya. Dia harus tablik ya. Jadi apalagi misalnya kalau ada relasi-relasi kita ya yang sudah pelanggan-pelanggan lama itu ya, kita harus menjaga itu, tetap komunikatif. Mungkin kita ini dalam keadaan yang lagi di rumah, mungkin lagi kesal ya, tapi ketika kita bekerja harus menjaga profesional itu. Tetap komunikatif, senyum. Mungkin hati kita panas, tapi kepala tetap dingin. Ya, kita jangan dibawa-bawa persoalan di rumah ke tempat kerja, dan begitu.
Mungkin di rumah kita punya masalah dengan ini sudah berisi semua? Belum. Oh belum ya? Oh gitu. Beberapa aja yang belum. Yang belum aja yang belum. Mungkin ada yang bermasalah dengan istri di rumah, ya. Ya wajar lah kalau suami istri itu biasa bertengkar kan. Kemudian kita datang ke kantor ya, ke tempat kerja, jangan bawa permasalahan kita dari rumah itu ke tempat kerja. Kenapa? Akan berpengaruh itu. Ya pasti nanti orang saya ingat ya waktu saya kan kebetulan pernah mengajar di salah satu pondok pesantren ya. Kan biasa saya akrab dengan anak-anak santri itu ya. Ada yang curhat ke saya, komplain lah begitu, Ustadz, kenapa itu Ustadz kalau mengajar selalu marah-marah ya. Kayaknya itu marah-marah sama istrinya di rumahnya. Itu santri sudah bisa bilang begitu. Apalagi pelanggan di sini yang bukan santri kan, ya pasti dia akan melihat ini kok aneh-aneh ini caranya melayani kan begitu. Nah itu jadi penting itu komunikasi tetap dijaga. Saya kira ada training khusus ya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Setiap perusahaan pasti punya itu. Ya, saya dulu judul skripsi saya itu adalah pengaruh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kebetulan saya alumni ekonomi, Pak Sidik. Alumni sumber daya manusia memang saya, SDM, manajemen sumber daya manusia. Jadi memang penting itu, ada pendidikan dan pelatihan, bagaimana menyapa pelanggan, bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan, bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman sekantor. Nah, itu harus perlu kita jaga, ya. Di era keterbukaan seperti ini itu penting, ya. Begitu. Saking terbukanya kan sekarang itu hal-hal yang mungkin dianggap biasa-biasa itu bisa menjadi sesuatu delik sekarang ini kan. Orang luar biasa nih dengan adanya undang-undang ini hati-hati ya. Nah, tapi memang harus menjaga itu tadi lisan, bagaimana komunikasi dengan baik. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat ini adalah karakter untuk yang ketiga tadi apa? Ya, tablik ya. Ya. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas, ya. Cerdas artinya dia orang yang memang betul-betul punya kafaah, punya kemampuan. Ya, Rasulullah SAW itu pernah sebelum beliau wafat, beliau mengangkat seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, yang ketika itu usianya baru 18 tahun, ya, untuk memimpin pasukan perang, menjadi panglima perang melawan pasukan Romawi yang terkenal ganas itu di wilayah Syam. Bayangkan, usia 18 tahun diutus oleh Rasulullah menjadi panglima pasukan perang. Ya, sementara banyak sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, bahkan sahabat yang lain yang senior-senior. Kenapa Nabi tidak memilih mereka-mereka itu? Nabi justru memilih Usamah bin Zaid yang baru berusia 18 tahun. Ini usianya sudah berapa? Udah boleh ya? Boleh. Jadi kalau mau lihat usia-usia masih anak muda semua ya? Nah, berarti tidak jauh beda dengan saya ya. Ya, saya. Jadi begini, Usamah bin Zaid itu beliau kemudian diangkat menjadi panglima, sampai-sampai banyak sahabat yang ya gimana gitu ya, yang merasa iri lah begitu. Ya wajar, manusia biasa kan. Mereka ada yang mengatakan, oh, kenapa bukan saya kan begitu. Oh, kenapa harus dia gitu. Dia mungkin merasa dirinya lebih baik. Nah, bahkan sebelum Usamah bin Zaid diberangkatkan bersama pasukan beliau, Rasulullah SAW keburu wafat. Beliau meninggal dunia. Ya. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq terangkat menjadi khalifah, maka Usamah bin Zaid ini kemudian menjadi pembicaraan. Ya, tugas pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengirim Usamah bin Zaid. Banyak sahabat ketika itu yang mengatakan, Abu Bakar, wahai khalifah, tidak usah kita kirim itu, ya, batalkan saja.
Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar bilang begini, saya tidak mungkin ya mencabut kembali apa yang telah dipancangkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak mungkin ya melepaskan orang yang telah dipilih oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Saya tetap harus berangkatkan Usama bin Zaid. Luar biasa ini. Nah, sampai kemudian Usama bin Zaid diberangkatkan, apa yang terjadi? Beliau kembali dengan meraih kemenangan melawan pasukan Romawi yang terkenal. Romawi itu tidak pernah terkalahkan. Bayangkan, itu usia beliau 18 tahun. Ya, 18 tahun menjadi panglima perang yang sukses. Nah, setelah beliau memenangkan pertempuran itu, maka kaum muslimin bisa kembali terjaga wibawanya. Karena setelah Nabi wafat, itu banyak yang murtad. Banyak murtad itu. Cuma tiga kota yang tidak murtad, ya. Mekah, Madinah, Taif, dan sebagian kabilah-kabilah kecil. Rata-rata orang itu murtad. Ada murtadnya kenapa? Tidak mau bayar zakat kembali. Tidak mau berzakat. Dianggap bahwa ketika Nabi wafat, kita tidak perlu lagi membayar zakat. Bahkan ada ketika Nabi sudah wafat, tidak perlu lagi kita berislam, sehingga ada yang mengikuti Nabi palsu. Ya, kita kenalkan namanya Musailamah Al-Kadzab dulu, Nabi palsu dari Yamamah. Banyak Nabi palsu ketika itu. Nah, sehingga Abu Bakar ya kemudian memutuskan untuk memerangi mereka. Dan ketika Usama bin Zaid sudah memenangkan pertempuran di Syam itu, kekuatan kaum muslimin kembali nampak, ya, diperhitungkan oleh musuh-musuh mereka. Nah, ini namanya fatona, kecerdasan, kafah, kecakapan, ya. Jadi Nabi itu tidak melihat siapa yang lebih tua untuk menjadi orang yang untuk menjadi pemimpin, ya. Saya kira Pak Siddiq ini kan masih muda usianya, ya. Berapa saya? 25? 18 ya, Masya Allah. 18 ya? Sama bin Zaid. Masih muda tapi sudah dipilih, ya, sudah diangkat untuk memimpin perusahaan. Ya, saya kira itulah pentingnya kalau pemimpin itu harus ya bisa melihat siapa yang punya kualitas. Ya, begitu. Sama dengan kita ini, siapa yang ditempatkan di sini, ditempatkan di sini. Kenapa? Karena tergantung kecerdasannya masing-masing. Karena setiap orang beda-beda kecerdasannya. Ya, mesin kecerdasan orang itu beda-beda. Ya, ada yang cocoknya dia memang begini, ada yang cocoknya melayani, ada yang cocoknya di bagian dapur saja. Ada yang bagian dapur sini? Ada yang cocoknya di, ada yang cocoknya bagian apa menerima tamu, kan? Ada yang cocoknya di bagian kasir, kan masing-masing beda. Ya, nah itulah Rasulullah SAW itu beliau mampu melihat sahabat, potensi yang dimiliki oleh setiap sahabat. Ya, beliau mampu melihat itu. Jadi tidak ada senioritas. Rasulullah itu tidak melihat senioritas. Ya, meskipun dia Abu Bakar atau Umar yang senior, tapi Nabi tidak melihat senioritasnya. Tapi Nabi melihat kemampuannya. Nah, itulah seorang pemimpin harus punya visioner, ya, begitu. Nah, jadi fatonah itu bukan sekedar cerdas, tapi betul-betul dia visioner dan inovatif. Ya, dia mampu menangkap peluang, Itu orang yang betul-betul fatonah, menciptakan sesuatu yang tepat guna, efisien, kemudian berdaya saing tinggi. Itu seorang yang betul-betul fatonah, cerdas, ya. Dia bukan sekadar cerdas tapi juga bijaksana. Nah, ini ya, jadi 4 hal ini yang harus dimiliki oleh seorang sumber daya manusia yang betul-betul profesional, ya. Jadi 4 hal ini. Nah, akan tetapi keempat hal ini belum cukup kalau tidak ditopang oleh apa sebenarnya tujuan kita bekerja. Ya. Tujuan kita bekerja tentu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan ya niat kita ini bekerja untuk apa? Apa untuk gaya-gayaan saja? Oh, supaya dibilangi atau punya kerjaan, kan begitu. Atau memang untuk ibadah. Saya itu kerja, ya, pekerjaan apapun yang saya lakukan selalu saya niatkan memang untuk ibadah kepada Allah. Artinya apa? Mencari nafkah.
Karena memang seorang muslim itu kan ketika sudah usia 18 tahun, 17 tahun sudah baliklah begitu. Sebenarnya itu sudah seharusnya mencari nafkah sendiri. Justru ajaran kita ini dipakai oleh orang lain. Di Amerika itu, kalau usia berapa di Amerika? 17, 18 ya. Itu mereka sudah bisa memutuskan sendiri hidup mereka. Nah, seharusnya kita begitu. Kita kan kadang-kadang karena budaya, kadang-kadang sudah jenggotan miawa masih minta sama orang tua. Kadang-kadang kan begitu. Ya seharusnya ketika kita sudah balik itu sudah akan, kalau sudah balik itu sudah akal sudah sempurna. Sudah bisa memilah-milah. Nah, pada saat itu seorang muslim yang profesional dia harus bisa mencari uang sendiri sebenarnya. Seharusnya begitu. Nah, jadi semua ini bapak-bapak sekalian yang ada di sini semuanya, saya kira adalah orang-orang yang profesional karena kita mau bekerja. Karena banyak orang seusia kita yang malas-malasan, tidak mau bekerja. Ya. Nah, begitu. Jadi tujuan kita hidup adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah yang menjadi tujuan kita bekerja. Sehingga apa? Ketika kita tujuan bekerja adalah mendapatkan untuk ibadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Ya, ridho kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja ridho Allah itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita ini banyak melakukan pelanggaran, ya. Atau misalnya kepada orang tua kita, ya. Tentu kita sebelum bekerja kalau bisa, kalau dalam sebuah buku saya pernah baca itu bahwa ada 3 pintu surga. Ya, sebelum kita bekerja, kita harus datang kepada 3 itu. Yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua adalah mertua kita. Ini kan belum punya mertua ya. Yang ketiga adalah kepada istri kita. Ya, setidaknya kepada orang tua kita. Sebelum kita memulai bekerja, kalau bisa, kalau kita masih punya orang tua, kita hubungi orang tua kita. Datang kepada mereka. Ya, kalau tidak bisa ke sana, bisa kita video call. Kan gampang. Ya. Kalau orang tua tidak tahu cara memakai handphone yang video call, ya suruh saudara atau di sana, ya, atau telepon. Ma, doakan saya, Ma. Pak, doakan saya, Pak. Karena itu menjadi kunci surga kita. Ya, ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Biar Tommy kita ini kerja setengah mati, tapi orang tua kita tidak ridho, ya apalah artinya? Pasti Allah tidak ridho. Maka sebelum kita kerja, ya, maka kalau bisa ya selalu doakan orang tua, kemudian kita menemui orang tua, mohon maaf kalau ada salah, supaya apa? Supaya betul-betul kerja kita berkah, ya, berkah. Inilah beberapa hal kira-kira yang perlu saya sampaikan, bagaimana kita ini bisa menjadi SDM atau seorang muslim yang amanah dan profesional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal buat kita semua, setidaknya tambahan wawasan buat kita semua untuk menjadi seorang karyawan lebih baik lagi ke depannya. Ya. Terima kasih. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada diskusi atau gimana? Oh, soal doa. Baik. Kalau tidak ada diskusi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah pekerjaan kami, ya Allah.
mudahkanlah agar perusahaan kami senantiasa berkembang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang amanah dan profesional ya Allah, yang senantiasa berada pada jalan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.